Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Tentu kalian baik-baik saja di rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita sedang dilanda oleh musibah, di mana banyaknya penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Bapak harap kalian selalu menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan dengan cara mencuci tangan, menggunakan sabun, dan berpergian menggunakan masker. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai materi kelas 5, di mana membawakan tema 8 mengenai lingkungan sahabat kita dan subtema 2 perubahan lingkungannya. Di sini Bapak memiliki gambar. Akan Bapak tempelkan di sini. Nah, di depan kalian sudah terdapat gambar A dan gambar B, di mana gambar A dan gambar B memiliki perbedaan. Apa komentar kalian melihat kedua gambar ini? Tentu gambar A dan gambar B memiliki perbedaan, di mana gambar A adalah lingkungan dengan berbagai tumbuhan yang hijau seperti ada pepohonan, rumput, dan tanaman lainnya. Sedangkan gambar B adalah lingkungan yang sedang mengalami kekeringan. Manakah di antara gambar A dan gambar B menurut kalian yang menggambarkan lingkungan yang sehat? Tentu pasti gambar A, karena banyaknya adanya pohon dan tumbuhan di lingkungannya. Kemudian sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu siklus air, yang tentu akan berkaitan dengan gambar A dan gambar B. Dengarkan Bapak ya. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke dalam tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke dalam sungai. Aliran di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut atau di laut. Selain masuk ke dalam sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang menggenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah dan masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah saat hujan deras atau hujan turun. Air tidak langsung hanyut, tetapi akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Jika air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Selain ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran, pepohonan yang digunduli atau dibakar dalam alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat terjadi banjir dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan, seperti gambar B. Pada pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi penyerapan air ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan tidak dapat menyerap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya hujan dan menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini akan semakin menipis.
Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan air menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan inilah yang mengurangi terjadinya hujan. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, di dalam penjelasan Bapak itu ada menjelaskan mengenai air tanah dan air permukaan. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan menggunakan percobaan yang akan Bapak lakukan. Langsung saja kita ke percobaannya. Baik, kembali lagi pada percobaan yang akan kita lakukan. Nah, di sini Bapak akan melakukan percobaan mengenai air tanah dan air permukaan. Kemudian alat-alat yang digunakan adalah wadah yang bening. Kemudian ada batu bata. Kemudian ada batu kali atau batu biasa ini. Kemudian ada penggaris. Dan ada air. Langkah yang pertama adalah masukkan air ke dalam wadah ini. Kemudian kita ukur kedalaman air. Nah, masing-masing air ini berisi dengan kedalaman air 4 cm. Nah, selanjutnya kita masukkan batu bata ke dalam satu wadah. Kemudian yang satu wadah satunya kita masukkan batu. Nah, proses ini kita tunggu sampai 15 menit. Nah, yang terjadi pada kedua benda ini adalah air yang dimasukkan batu bata akan mengalami gelembung. Bisa dilihat ada gelembung-gelembung kecil. Kemudian air dengan yang ada batu kalinya tidak mengalami hal apapun. Nah, kita tunggu sampai 15 menit ya. Nah, sekarang sudah 15 menit kan. Sekarang kita akan mengukur kembali kedalaman air di dalam kedua wadah ini. Baik, sekarang kita akan mengukur kembali kedalaman air dari kedua wadah ini. Pertama-tama kita keluarkan dulu batu bata dan batu kali dari wadah. Nah, kemudian kita ukur masing-masing wadah kedalaman air.
Nah, kedalaman dari air yang berisi batu bata adalah 3 cm. Bisa dilihat 3 cm. Kemudian kedalaman pada gambar yang berisi batu kali adalah tetap, ya, dia tetap 4 cm. Nah, bisa dilihat. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, menurut kalian manakah yang menunjukkan air tanah dan air permukaan? Wadah 1 atau wadah 2? Ya, pasti wadah 1 ya. Nah, wadah 1 yang berisi airnya yang berkurang. Nah, air berkurang itu menunjukkan bahwa terjadinya resapan air atau peresapan air ke dalam batu bata yang terbuat dari tanah liat ini ya. Itu menandakan bahwa terjadinya proses air tanah, di mana air yang akan menyerap melalui celah-celah pori-pori atau retakan pada tanah menuju dasar tanah. Sedangkan ini adalah air permukaan, di mana air tidak akan masuk ke dalam permukaan yang keras seperti aspal atau beton. Nah, bisa juga seperti batu ini, air tidak akan meresap ke dalam batu ini. Nah, mungkin cukup sekian percobaan kali ini. Kita lanjut ke materi. Baik anak-anak, itulah percobaan yang telah kita lakukan. Nah, berdasarkan percobaan tadi, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Ya, kesimpulannya adalah wadah yang berisi air dengan batu bata ialah menggambarkan air tanah, dan wadah yang berisi air dengan batu kali di dalamnya adalah air permukaan. Air tanah dan air permukaan memiliki perbedaan. Air tanah adalah air yang langsung meresap ke dalam tanah yang menjadi cadangan air, sedangkan air permukaan adalah air yang hanya mengalir di atas permukaan tanah seperti pada selokan, pada sungai. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai air tanah dan air permukaan. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Bapak harap kalian bisa belajar di rumah dan memahaminya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu menjaga kebersihan tubuh dan kebersihan lingkungan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, dan berpergian menggunakan masker.